sampaikan, lembaga kami ini, Sosieta Indonesia, lahir untuk mewadahi praktek pekerja sosial bersama-sama dengan elemen dari sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial, bersinergi dengan profesi dan lintas instansi juga. Selain itu, Sosieta juga sebagai lembaga kesejahteraan sosial dan administrasinya memang sudah lengkap, sehingga praktek pekerjaan sosial, para pekerja sosial mengaplikasikan berbagai metode teknik di dalam merespon berbagai permasalahan baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Nah, sebagai LKS-nya, Lembaga Kesejahteraan Sosial, tentu juga program-program yang bermitra dengan banyak instansi, terutama khususnya dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan beberapa instansi terkait dengan pengadilan, dengan kejaksaan, kepolisian, dan banyak lagi mitra-mitra sesama lembaga NGO baik nasional maupun internasional. Di antara program penyelenggaraan kesehatan sosial, pelayanan sosial dari Sosieta ini, yang di dalamnya ada para pekerja sosial, ada profesi terkait, ada aktivis, ada relawan, program yang berkaitan dengan perlindungan dan pengasuhan anak. Dan spesifik lagi, kita saat ini fokus untuk anak-anak yang dalam kesalahan berhadapan dengan hukum, kemudian juga anak yang karena memang terpapar sebagai korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, di dalam rangka perlindungan dan pengasuhan anak ini, kita melakukan dengan metodologi tata laksana pekerjaan sosial. Kemudian tahapannya tentu kita tahapan-tahapan yang universal di dalam profesi pekerjaan sosial. Pertama, kita juga ada tahap sosialisasi, jadi menyampaikan tentang apa yang menjadi permasalahan kebutuhan terkait dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, juga karena pemakaian narkoba. Kami ini akan memberikan pelayanan, memberikan wadah, memfasilitasi, ya, mewadahi itu kalau memang itu satu niatnya itu memang dari yang bersangkutan. Misalkan kalau anak, ya memang anaknya mau, tapi anaknya mau juga harus dibarengi dengan keluarganya memang mengetahui dan memang mengizinkan, serta bahkan memberikan juga motivasi maunya anak itu. Sekarang kan Ayi udah masuk di rehab Cianjur. Kan di sana sistemnya bayar per bulan 1.200.000. Pertama pendaftaran 800. Nah, sekarang saya ini mendengar ada ini istilah nama gratis, rehab gratis. Saya mau dipindahkan. Tadi Pak, kalau di kami itu makanya terbuka. Jadi nanti kenapa dari sejak awal harus punya hubungan komunikasi sama keluarganya.
kedua, kalaupun itu dilakukan sosialisasi, juga kita dibarengi dengan upaya-upaya outreach, penjangkauan. Jadi penjangkauan itu kadang-kadang memang kita mengharapkan ada voluntari ya, klien dan keluarga dan pihak-pihak yang memang mendatangi kita, dan kita memang berikan respon untuk bisa menindaklanjuti dengan tahapan-tahapan. Nah setelah itu, kalaupun mereka memang pasif, ya kita dengan metode pendekatan outreach, penjangkauan, ya kita lakukan dengan spot ya, di mana tempat kerentanan anak itu terjadi, di mana keluarga-keluarganya juga dan komunitas masyarakat. Di samping outreach, penjangkauan, itu kita ada tahapan intake proses. Nah, di sana itu dilakukan pemberian informasi secara lengkap, baik kepada calon klien, kepada keluarganya, dan pihak-pihak yang memang ada kaitannya dengan klien atau residen yang kita akan fasilitasi untuk rehab. Kemudian setelah informasi juga ada waktu untuk konsultasi. Jadi lebih banyak di situ bertanya atau juga ingin lebih dalam, lebih tahu lagi bagaimana aspek-aspek teknis dari proses rehab itu, termasuk juga syarat-syarat peraturan dan lain-lain. Nah, baru masuk kepada proses kontrak. Kontrak itu ada banyak sekali dokumen yang harus dilengkapi, eligibilitasnya seperti apa. Nah, nanti screening secara administrasi, termasuk juga ada tes urin dan beberapa kaitannya dengan kelengkapan dokumen, misalkan riwayat kesehatan medis, administrasi dari pihak-pihak medis. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, berdasarkan hasil dari tes urin dinyatakan positif, maka semua residen diwajibkan rehab. Sekian dan terima kasih.
baru setelah itu yang paling kunci adalah tim kita dari mulai pekerja sosial, konselor, sama TKS dan petugas-petugas yang ada di lembaga itu melakukan asesmen ya. Jadi pekerja sosial ini asesmennya itu sangat komprehensif dan lengkap karena memang ini juga yang menjadi kunci untuk nanti kedepannya itu seperti apa proses yang akan dilalui bersama-sama dengan kita untuk setiap klien. Nah, di situ proses selanjutnya adalah pelayanan yang memang sudah didesain, ya menu-menunya ada, walaupun untuk hasil asesmen itu menentukan per individunya seperti apa ya, dan nanti itu ada perkembangannya pun akan dilihat berdasarkan pendekatan individu. Di samping juga ada yang kegiatan yang sifatnya kolektif, grup, pendekatan grup, dan treatment individu, treatment kelompok, dan juga kita ada treatment community. Itu juga kita padu-padankan sehingga secara integral kita fasilitasi untuk para klien dan residen yang direhab di IPWL Societa ini. Kemudian di situ termasuk ada proses-proses psikoedukasi, proses konseling, proses juga home visit, pelayanan case conference, bahkan juga ada beberapa hal yang di situ ada keterkaitan dengan profesi dan instansi yang lain. Ada referral system yang kita kembangkan, contoh misalkan dengan ahli-ahli atau memang yang bidangnya seperti medis, keagamaan atau pendidikan. Ada beberapa pelayanan yang khas juga yang diberikan kepada beberapa klien yang memang itu pendekatannya individu, sehingga setiap haknya klien selama direhab juga kita tetap penuhi, tetapi juga kewajiban-kewajiban yang menjadi aturan main di dalam lembaga kami juga itu diterapkan secara berkeadilan, kemudian secara merata kepada setiap klien yang ada di tempat kita. Dari situ kita juga melakukan treatment yang selama berada di lingkungan fasiliti kami itu juga tetap ada keterkaitan, kemudian ada tanggung jawab dan partisipasi dari orang tua dalam setiap tahapan. Termasuk juga nanti ada case conference, orang tua juga dihadirkan, ada family meeting yang memang itu untuk bagaimana nanti klien itu juga memperoleh partner rehab, yaitu keluarga yang secara utuh. Sebenarnya itu yang secara mendasar adalah keluarga. Nah, oleh karena itu kami di sini menyadari memang ini adalah tantangan bagi kami tim pekerja sosial, khususnya juga dengan beberapa profesi yang terkait di dalamnya. Di sini di kami ada psikologi, ada konselor, yang tenaga kesehatan sosial, kemudian juga ada volunteer dan bahkan juga mahasiswa. Nah, ini pekerja sosial ternyata juga di beberapa negara juga memang punya cara, punya tata laksana bagaimana memberikan pelayanan secara profesional, termasuk kepada penyalahguna korban nafza ini. Juga saat ini kita kedatangan ada social worker dari Australia, dan memang di sana juga sama, profesi instansi punya pendekatan yang khas, termasuk pekerja sosial, juga beberapa keterkaitannya dengan profesi yang lain itu juga sangat berkembang untuk memberikan pelayanan profesional dengan pendekatan pekerjaan sosial yang selama ini barangkali konsepnya sudah ada, teorinya, pendekatannya, teknik, metodenya, dan kita berupaya di sini untuk mengaplikasikan itu.
Ini bisa disebut dulunya ini tuh sarangnya babi, Bang. Pokoknya ini belantara semuanya, bala aja. Cuman ketika ada dorongan dari pemuda, diadakanlah pergerakan untuk beres-beres di makam dan menata makam sehingga menjadi taman makam gitu, Bang. Kalau misalkan dulu kan setiap ada yang kesini yang mau ziarah dari mana gitu kan, yang punya keluarganya yang meninggal terus dimakamkan di sini, dia selalu bawa parang, bawa cangkul untuk kalau mau ziarah kan pasti diberesin dulu tuh. Ternyata ketika sekarang mereka bawa parang itu udah nggak dipakai lagi karena kan udah bersih, udah nyaman gitu. Visi dan misi saya selaku ketua dari organisasi PEKA, saya ingin pemuda itu sadar akan hukum. Terus pemuda itu supaya jauh dari narkoba. Karena apa? Kalau misalkan udah terjerat narkoba, secara tidak sadar mereka tuh memang nggak terpengaruh gitu, Bang. Tapi kalau mereka sadar, mereka tuh udah terjerat, bahaya. Terus kenapa pemuda harus sadar hukum? Karena banyak yang melanggar hukum itu kebanyakan usia muda, agar lebih bermanfaat lah, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Yang mana di sini sedang ada kegiatan dari rekan-rekan PEKA itu di mana anak-anak muda yang dulunya menggunakan obat-obatan, namun sekarang sudah direhabilitasi, dan pasca rehabilitasinya ini mereka aktif berkegiatan di masyarakat, yang mana salah satunya ini kegiatan membangun taman di pemakaman yang dulunya sudah tidak terawat, namun sekarang sudah menjadi taman yang bagus. Harapan saya ke depannya bagi anggota PEKA, khususnya para pemuda yang pasca rehabilitasi ini, ke depannya bisa mewadahi pemuda lain juga untuk bisa ikut berpartisipasi di kegiatan masyarakat dan bisa menghimbau kepada masyarakat muda atau anak-anak muda bahwa hindarilah narkoba saat ini dan jangan sampai pernah berkenalan dengan yang namanya narkoba, dan tetap harus berkegiatan aktif bersama masyarakat, dan intinya jauhi narkoba. Untuk teman-teman yang ketergantungan narkoba, usahakan untuk lebih mengikuti kegiatan di sini di Lembaga Sesita Indonesia, supaya Anda itu menjadi pulih bagaimana cara hidup normal sehat itu seperti apa. Sehat itu indah dan
Bernapja itu tidaklah indah seperti yang kalian rasakan.